Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balat Naker Trans, kembali lagi di Naker Trans Podcast. Hari ini kita mau ngebahas yang sering banget kalian tanyain, itu tentang PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Apa sih bedanya sama PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu? Nah, hari ini udah hadir juga narasumber kita, pejabat fungsional mediator hubungan industrial, Kang Andri. Boleh Kang Andri kenalan dulu dong? Halo Balat Naker Trans. Perkenalkan, nama saya Andri. Di sini saya sebagai mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi apa sih tugasnya biasanya tuh? Kita tuh sebenarnya tugas utamanya itu memediasi ya untuk orang-orang yang dispute nih. Siapa orang-orang yang dispute ini? Ya pengusaha maupun pekerja. Nah, biasanya tentang apa aja ya? Banyak ya. Ada tentang haknya, ada tentang masalah PHK-nya gitu ya. Ada juga dispute antara serikat pekerja gitu ya. Dan juga terkait kepentingan. Nah ini nih nanti akan panjang lah ceritanya kayak gitu. Nah cuman kan hari ini kayaknya kita mau bahas apa nih, Teh Sisil? Iya, hari ini kita fokus satu dulu ya, Balat Kertas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lain yang mau khusus dibahas, boleh di kolom komentar mau nanya apa aja atau kita mau bahas apa lagi, nanti kita bahas. Hari ini kita khusus bahas tentang tadi PKWT dulu. Ini banyak banget ditanyain sama netizen kita gitu, kayak setiap hari ada aja. Ini saya info dari admin ya. Jadi ke seluruh akun media sosial kita, mau Instagram, mau hotline, itu pasti ada aja setiap hari tuh pertanyaan mengenai PKWT. Boleh kita langsung mulai aja kali ya? Boleh. Yang pertama itu tadi kan kita udah cerita ya perbedaannya PKWTT sama PKWT itu apa Kang? Mungkin dalam bahasa yang kalau PKWTT itu kan bahasa hukum ya gitu, bahasa kita sehari-harinya tuh apa sih gitu. Nah, buat teman-teman Balat Naker Trans nih ya, perbedaan PKWT dengan PKWTT itu sebenarnya simpel. Kalau misalnya kita bilang PKWTT itu pekerja tetap, intinya kayak gitu ya. Waktu tidak tertentu, pekerja tetap. Jadi mereka itu mempunyai hak-hak yang berbeda nanti dari PKWT. Begitu juga masa kerjanya nanti, dan pada akhir jabatannya atau pada akhir mereka memiliki masa kerja, nah mereka itu memiliki hak-hak tertentu yang tidak dimiliki oleh PKWT. Itu udah pasti ya. Nah kemudian juga PKWTT itu, nah mereka ini juga bisa memiliki kesempatan untuk naik golongan ataupun naik jabatan ya, biasanya tergantung dari masa kerja ataupun kompetensinya ya. Nah berbeda dengan PKWT. Nah PKWT ini biasanya dipakai untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak tetap gitu ya. Contoh misalnya kayak buat R&D atau Research and Development biasanya kayak gitu ya. Nah, ataupun misalnya untuk pembangunan konstruksi apa kayak gitu di perusahaan dan lain-lainnya lah. Nah, jadi ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya kalau misalnya kita bahas lebih lanjut ya nanti ya. Nah, kemudian juga PKWT ini juga kontraknya itu biasanya paling lama kalau di PP 35 itu 5 tahun. 5 tahun paling lama. Jadi sederhananya PKWT ini adalah pekerja kontrak gitu ya. Betul. PKWTT adalah pekerja tetap gitu. Oke. Nah, boleh tadi dilanjutkan, jadi yang maksimal durasi kontrak atau PKWT ini berapa lama sih Kang Andri? Nah, sebenarnya kontrak ini durasi paling lama berdasarkan PP 35 tahun 2021 itu paling lama itu 5 tahun. Cuman ya ini ya. Ternyata keadaannya di lapangan itu biasanya banyak yang terjadi bahwa PKWT ini lebih dari 5 tahun, walaupun memang pekerjaan yang dilakukan ini bukan seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Bahkan pekerjaan misalnya sebagai operator, misalnya gitu ya. Yang harusnya itu menjadi pegawai tetap gitu ceritanya kalau misalnya di pabrik manufacturing. Iya, contoh manufaktur ya. Iya, contohnya manufaktur salah satu. Itu tes sisi kurang lebih. Oke, nah tadi si 5 tahun itu bisa langsung 5 tahun atau boleh nih setahun diperpanjang sampai berarti 5 tahun. Ternyata nanti misalnya 5 tahun kayak tadi belum selesai juga, diperpanjang setahun lagi atau harus langsung 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, kan sebenarnya kan konsepnya itu kan
kalau misalnya lebih dari 5 tahun kemudian diperpanjang, itu kan biasanya kan memang pekerjaan yang memang harus ada hasilnya ya, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara harus ada hasil itu, mereka kan pasti kan ada waktu atau timeline yang memang harus diselesaikannya pekerjaan tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara pekerjaan yang per tahun begitu ya, itu kan pasti kan pekerjaan yang memang rutinitasnya juga seperti operator tadi ya, rutinitasnya itu ada kayak gitu ya. Bukan yang berdasarkan hasil tersebut kayak gitu. Kita akan berbeda kalau misalnya pekerjaan itu berdasarkan hasil. Ya tadi kita butuhnya targetnya 20 nih produk baru, ternyata dalam 5 tahun nggak selesai gitu ya. Padahal kontraknya waktu itu 5 tahun. Oke lah kita perpanjang misalnya setahun 2 tahun lagi. Berarti kan 7 tahun ya. Nah, tapi beda nih dengan misalnya kayak tadi pekerja misalnya operator atau misalnya pekerja yang sejenisnya ya, gitu ya. Nah, itu mereka biasanya kontraknya memang per tahun atau bahkan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan kayak gitu ya. Kenapa sih perusahaan itu tidak memberikan kontrak selama langsung 5 tahun? Alasannya apa yang jadi pertanyaannya kan gitu ya. Nah, biasanya perusahaan itu tidak memberikan kontrak selama 5 tahun sekaligus. Alasannya karena biar mereka bisa mengevaluasi bagaimana si pekerja ini. Ya, betul. Kinerja si pekerja ini seperti apa sih gitu kan. Karena kan ya kita tahu ya, kita kan perusahaan itu berhadapan dengan manusia. Ya kan tentunya ada titik di mana manusia tersebut sangat produktif, ada titik di mana manusia tersebut tidak produktif dan segala macamnya lah ya. Belum lagi ada orang-orang yang tidak bisa membawa diri, ceritanya yang membawa diri dalam tanda kutip problem di luar dibawa ke tempat kerja dan lain-lainnya. Nah, itu kan jadi suatu penilaian tersendiri oleh perusahaan. Nah, makanya kenapa perusahaan itu memberikan kontrak itu tidak sekaligus 5 tahun karena hal tersebut biasanya. Gitu. Oke, tadi kan Kang Andri menyinggung nih, misalnya PKWT itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada hasilnya atau misalnya harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Intinya bukan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan tetap lah. Gitu. Ya, betul. Tadi kan juga sudah disinggung, ternyata misalnya nih, bukan misalnya sih, ternyata kita temukan juga nih Kang di lapangan bahwa pekerjaannya itu yang pekerjaan rutin gitu, misalnya kayak tadi operator atau mungkin admin atau kalau di pabrik itu misalnya yang memang sehari-harinya dia mengemas atau yang kerjaan rutin memang bisnisnya industri tersebut itulah gitu. Beda kan misalnya kalau tadi saya nangkep yang Eran gitu misalnya di Google, Google sedang mengembangkan yang untuk bahasa Indonesia nih, AI-nya bahasa Indonesia pasti kan perlu orang-orang Indonesia nih. Nah saya kebetulan ada teman juga sih. Nah, jadi ketika si Google-nya sudah pintar menangkap bahasa Indonesia, misalnya kita sedang mencari apa di search engine itu, dia sudah pintar, si orang-orang ini ya sudah selesai tugasnya. Begitu mungkin kan yang PKWT itu ya. Betul. Jadi setelah produknya jadi selesai, kontraknya juga selesai. Nah, bagaimana kalau misalnya di pekerjaan-pekerjaan yang kayak tadi operator, admin, atau misalnya di sebuah pabrik yang memang pabrik tersebut ya bergeraknya di industri itu, sepatu misalnya atau baju atau makanan, sehari-hari memang dikerjakan memang itu bisnisnya, tapi pegawainya kontrak gitu. Nah kalau yang seperti itu gimana tuh Kang? Ya, normatifnya ya PKWT itu kan pada dasarnya tidak bisa dilakukannya untuk pekerjaan yang bersifat tetap ya. Nah misal manufacturing tadi sepatu kayak gitu ya. Nah memang dalam manufacturing sepatu itu kan terdiri dari beberapa tahap ya ceritanya ya. Nah ada misalnya bagian QC, misalnya ada bagian helper, ada bagian yang sewingnya dan segala macamnya lah ceritanya. Nah tapi kebiasaan dari perusahaan ternyata semua yang ada di line ini rata-rata PKWT gitu kan. Nah balik lagi kita harus memeriksa terlebih dahulu karena pemerintah itu tidak bisa langsung untuk nggak boleh nih, nggak boleh langsung menjudge. Kita juga nggak boleh langsung menjudge. Oh ini nggak boleh, oh ini boleh, tidak bisa kayak gitu. Kita harus lihat dulu, gitu ya. Pertama kita lihat dulu surat izin usahanya kayak gimana. Terus kita juga lihat nanti pekerjaan yang dilakukannya apa kayak gitu ya. Terus apakah ini pekerjaan memang keseharian atau tidak dan lain-lainnya gitu. Terus ada kemungkinan nggak di pekerjaan ini mereka bisa naik jabatan dan segala macamnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita berbicara terkait helper itu bisa di PKWT-kan, tapi kalau misalnya kita berbicara operator kayak sewing dan segala macam tadi yang di pabrik sepatu, harusnya mereka ini PKWTT karena sifatnya tetap dan memang kan manufakturnya juga jelas ya. Industrinya memang jelas gitu, manufaktur sepatu gitu ya. Harusnya PKWTT bukan PKWT kayak gitu. Lalu kenapa sih kok perusahaan lebih sering PKWT-kan ceritanya gitu ya?
Walaupun pada dasarnya juga sebenarnya gini ya, nggak ada batasan yang jelas terkait pekerjaan itu tetap atau tidak, gitu. Jadi itu kita memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut, gitu ya. Kalau misalnya kita bicara dari pekerjaannya, oh ini saya mah pekerjaannya tetap, tapi ternyata dia helper misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya gini, mereka ini tidak bergerak di bidang logistik, gitu. Misalnya di bidang manufaktur juga, tetapi mereka ini supir yang kerja untuk memberikan barang ke distributor kayak gitu ya, supir truknya ceritanya, tapi di PKWT kan. Sebenarnya itu kan supporting ya. Nah, jadi konsepnya ada bisa jadi supporting ini PKWT atau bisa jadi juga PKWTT. Nah, sekarang tergantung lagi kan. Jadi banyak gitu ketergantungannya tuh banyak kayak gitu ya. Ada banyak faktor ya banyak yang faktor menentukan kayak itu gitu. jadi pekerjaan rutin atau memang pekerjaan yang tidak rutin dari industri itu gitu. Nah, makanya sebenarnya juga tidak ada garis yang tegas terkait pekerjaan PKWT ataupun PKWTT. Tidak ada garis yang sangat-sangat tegas terkait itu ya. Itu mungkin berbeda halnya kalau misalnya PKWT tapi dia kerjanya di HRD. Nah, itu kan jadi nggak masuk akal ya ceritanya gitu ya. Atau PKWT tapi dia manajer gitu. Itu lebih nggak masuk akal manajemen juga. Gitu manajemen ya? Kayak gitu misalnya gitu ya. Itu kurang masuk akal lah menurut kita ya. Makanya kita pun juga di sini cukup kesulitan ya apabila memang terjadi aduan-aduan seperti itu ya gitu ya. Memang aduan yang kita terima itu cukup banyak. Ada yang PKWT ternyata melebihi batas waktu. Betul. Ya. Ada yang saya sudah PKWT 12 tahun. Nah, itu kan lama banget ya gitu kan. Tapi ada aja ya, ada aja loh. Sekarang gini, kalau misalnya kita hitung 12 tahun yang lalu gitu ya, 12 tahun lalu kan berarti kan sekarang 2025, 12 tahun lalu kan berarti kan sekitar 2013 ya. 2013 itu masih berlaku Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 gitu ya, di mana belum ada PP 35 2021 ya. Dan juga belum ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Dan di 2003 itu PKWT itu maksimal itu di 3 tahun. Oh, malah 3 tahun dari Undang-Undang 13 2023. Ya. Jadi biasanya kalaupun misalnya ada aduan terkait kita udah PKWT 12 tahun nih katanya gitu ya. Ya berarti kita langsung bikin anjuran itu PKWT ini tidak berlaku dan itu sudah harus dianggap menjadi PKWTT. Harus diangkat menjadi pegawai tetap. Iya, pegawai tetap gitu ceritanya. Jadi nggak bisa 12 tahun pekerjaan apa sampai 12 tahun PKWT kan. Itu kan jadi pertanyaan berarti yang sangat dia gimana ya. Itu gitu ya, udah jadi pekerjaan rutin gitu ya, sampai 12 tahun mengerjakan pekerjaan itu gitu. Iya, makanya kan mind blowing banget ya kan ceritanya kan 12 tahun cuy gitu ya, kerja. Berarti PKWT, itu kalau seperti itu kita sebagai Disnaker Trans Jawa Barat bisa mengeluarkan anjuran ya untuk bisa. Kalau misalnya memang mereka itu misalnya gini ya, karena kan kita mengeluarkan anjuran pasti ada dasarnya ya, dasar processingnya. Nggak bisa ujuk-ujuk kita ngeluarin anjuran gitu kan. Pasti kan misalnya mereka sudah melakukan aduan gitu ya. Terus juga mereka sudah melakukan perundingan bipartit di perusahaannya kayak gitu, tetapi tidak ada titik temu. Makanya ingin bermediasi di Dinas Tenaga Kerja kayak gitu misalnya, didampingi oleh mediator mediasinya. Nah, ternyata tidak mencapai titik kesepakatan ketika di sini pun kayak gitu. Akhirnya mediator mengeluarkan anjuran. Nah, anjurannya biasanya itu sifatnya normatif. Berarti tetap dipertemukan dulu ya pihak perusahaan sama pihak pekerjanya, ditengahi atau dimediasi oleh mediator hubungan industrial. Betul sekali. Oke, kita lanjut nih. Nah, kalau pegawai kontrak nih Kang, atau PKWT tadi ya, boleh nggak sih ada masa probation? Misalnya kontraknya setahun, probation 3 bulan gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, mungkin orang-orang terdekat kita juga mengalami gitu ya. Kontraknya setahun, tapi ada probation 3 bulan. Dan mungkin kan orang-orang ini nggak tahu boleh nggak sih emangnya di probation gitu kalau PKWT itu. Nah, kalau kita baca Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 6 2023 ataupun di PP 35 itu jelas ya bahwa PKWT itu tidak disyaratkan untuk masa percobaan atau probation gitu. Berarti kalau probation ini kan biasanya perbedaan gaji nih selama masa probation berapa, biasanya setelah probation berapa. Berarti kalau PKWT dalam jangka waktu kontrak 1 tahun misalnya, berarti tidak boleh ada probation gitu ya. Berarti dari bulan 0, dari bulan 1 sampai bulan 12 harusnya sama gajinya gitu ya. Jadi gini, PKWT itu kan pada dasarnya itu kan kenapa ada PKWT itu dibentuk untuk memang perusahaan merekrut pekerja yang sudah punya keahlian.
Betul. Gitu, bukan yang dari nol keahliannya kayak gitu. Oh Ya. gitu. Jadi memang sudah punya keahlian gitu. Makanya sebenarnya PKWT itu lebih cocok untuk pekerja-pekerja sebenarnya tingkat atas. Pro hire Pro gitu ya. hire Kalau kayak perusahaan gitu, kalau ya. kita kayak gitu pro hire kayak gitu. Karena balik lagi ya mereka misalnya kayak konsultan gitu ya ceritanya Iya, ya, konsultan iya. perusahaan selama setahun, oke it's okay kalau misalnya itu PKWT kayak gitu. Karena mereka tidak langsung bekerja dalam core bisnisnya gitu. Iya Ya, betul. bener kan? Karena Iya kan? konsultan ya. Iya, karena konsultan gitu. Jadi memang ingin ya pada saat itu PKWT itu digunakan untuk orang-orang yang pro hire tadi ya. Gitu. Tetapi kan pada prakteknya kan Tujuan awalnya ya. tujuan awalnya kan ternyata tidak seperti itu Iya. gitu. Makanya kan di sini kan juga disebut ya, salah satunya nih misalnya gini ya. Nah, di pasal 5 PP 35 2021 ini bunyinya gini, pekerjaan PKWT itu salah satunya itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Pertanyaannya, kalau misalnya helper atau operator bisa bikin produk baru nggak? Nggak bisa sih. Nggak bisa kan? Judulnya kan helper ya. Iya, itu kan sebenarnya kan kalau kita baca ini lebih ke arah mereka ini lagi buat development produk baru dan segala macamnya ya kayak gitu ya. Nah, yang nantinya memang akan diproduksi di perusahaan misalnya kayak gitu. Jadi bukan berarti helpernya jadi atau operatornya jadi ini orang-orang yang berkecimpung di produk baru enggak. Itu kan pemikirnya ceritanya nih ya kan. Iya, betul. Gitu. Makanya ini agak salah tangkap mungkin ya, agak salah persepsi sebenarnya. Cuman karena ini memang sudah terjadi ya, kita mau ngomong apa kayak gitu karena banyak banget. Iya betul, karena banyak kan banget. Di lapangan juga bukan kadang sih fresh graduate itu kan juga perlu pengalaman kerja Betul, gitu ya. Kalau tadi PKWT hanya untuk pro hire, terus ini yang baru-baru lulus mau kemana gitu ya. Makanya mungkin beberapa pekerjaan akhirnya menerima juga gitu ya fresh graduate mungkin itu tadi ya. Oke. Terus nih, pengen tahu dong Kang, apa saja sih hak dan kewajiban untuk PKWT atau karyawan kontrak ini? Nah, kalau misalnya kita bicara haknya, ya, haknya itu yang pasti ya ini ya, jaminan sosial, itu udah pasti. Ya, jaminan sosial itu? Ya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kayak gitu ya, hak perlindungan, ya misalnya seperti tidak ada diskriminasi dan lain-lainnya lah ceritanya gitu ya. Kemudian, yang namanya PKWT itu ketika habis masa kontrak itu mereka dapat uang kompensasi namanya. Uang kompensasi setelah kontraknya berakhir. Betul gitu. Perhitungannya gimana kalau misalnya kita perhitungannya 12 bulan nih misalnya gitu ya. Itu dapatnya 1 kali upah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kontraknya hanya 6 bulan, nah itu biasanya 6/12 dikali 1 kali upah. Oh, di prorate ya berarti. Iya, betul. Jadi ada perhitungannya sendiri gitu. Kalau misalnya kontraknya 1 tahun, kemudian ketika 10 bulan diberhentikan kontraknya oleh perusahaan, kalau gitu gimana? Termination of kontraknya ini kayak gimana nih ceritanya? Nah, jadi coba, itu kan jadi pertanyaan ya gitu. Betul. Karena di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu di pasal 62-nya itu tuh jelas kayak gitu. Ketika ada termination of contract di salah satu pihak gitu ya, dengan alasan tertentu misalnya kayak gitu ya, entah dari pekerja atau dari pengusahanya, mereka harus ganti rugi dari sisa kontraknya. Misal pekerjanya ternyata nih resign, padahal kontrak 1 tahun ya, mengundurkan diri, padahal 1 tahun nih misalnya kayak gitu ya. Nah itu mereka harus ganti rugi. Oh gitu. Atau misalnya perusahaan tiba-tiba bikin kontrak bilang pekerjanya di PHK kayak gitu ya, mereka harus bayar ganti rugi kayak gitu ya. Tapi konteksnya apa dulu nih PHK-nya nih kan kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya ya kan. Nah konteksnya apa dulu PHK-nya kayak gitu ya. Itu kan nanti kan ada di klausul-klausul yang ada di perjanjian kerja antara pihak pengusaha dengan pihak pekerjanya. Makanya PKWT itu harus dibuat secara tertulis kontraknya ya. Berarti Balat Nakertrans ini penting ya, kalau misalnya bekerja itu pastikan ada kontraknya gitu. Karena ada aja yang saya tidak menerima salinan kontraknya. Betul. Gitu kan. Dan ini banyak loh case-nya kayak gitu loh. Ya, mereka konsultasi nih ke kita nih, Pak saya udah kerja 8 tahun gitu ya. Bapak pekerjaannya tetap atau kontrak Pak? Kontrak. Ininya mana Pak perjanjian kerjanya? Gak ada, masih di perusahaan. Atau misalnya saya waktu itu nggak pernah diberikan nama perusahaan. Atau saya pernah tanda tangan tapi kopiannya nggak dikasih dan segala macamnya. Padahal ya harusnya PKWT atau kontrak itu dibuat secara tertulis dan masing-masing pihak tuh pegang. Jadi dibikin dua sampling tadi ya harusnya. Pekerja itu punya salinan kontraknya, harus punya, iya, gitu. Dan boleh meminta itu kepada dan boleh, sangat dibolehkan gitu. Bahkan kalau misalnya dibuat secara lisan, misalnya gitu ya,
kontraknya dibuat secara lisan, itu mereka itu sudah otomatis menjadi PKWTT atau pekerja tetap harusnya. Kalau kontraknya dibuat secara lisan. Tapi gitu. nanti kalau misalnya amit-amit nih ya terjadi sesuatu terus mereka mau mengadu ke kita gitu, kalau tidak ada kontraknya tuh gimana? Biasanya kita akan coba, kita persuasif dulu ya, minta dulu untuk si pekerja itu meminta kontraknya ke perusahaan gitu ya. Apabila dia masih belum selesai juga, terus kita minta untuk mereka bipartit dulu gitu ya, sambil meminta. Bipartit itu adalah penyelesaian konflik antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja di internal, tapi masih di internal perusahaan berarti gitu. Ya. Jadi komunikasinya internal nih pekerja dan perusahaan. Betul gitu. Nah, jadi ketika mereka sudah bipartit dan sudah mendapatkan kontraknya, barulah kita gitu ya. Kalau misalnya bipartitnya tidak beres, ceritanya di situ tidak berhasil. Dalam arti kata bipartit itu tidak sesuai dengan tidak mencapai kesepakatan antara permintaan dari pekerja, begitu juga offering dari pengusaha misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tidak selesai, itu pekerja bisa meminta ke kita. Gitu ya. Nah, dispute-nya nanti diselesaikan di kita. Nah, biasanya kalaupun memang tidak dapat juga nih ceritanya, akhirnya kita mediasi lah, kita verifikasi dulu ceritanya kan, kita verifikasi dulu sebelum kita masuk mediasi, kita di situ minta bukti-bukti mana kontrak dan segala macamnya. Ini berarti gitu ya. Pihak pekerja atau perusahaannya dipanggil dua-duanya untuk verifikasi, kita minta kronologisnya dan lain-lainnya. Nah, kemudian apabila di proses verifikasi ternyata belum selesai, ya masuklah ke mediasi gitu ya. Nah, di mediasi inilah nanti kita akan lihat gitu, apa sih sebenarnya keinginannya si pekerja dan keinginannya perusahaan, dan seperti apa kira-kira kita mencari celah sebisa mungkin untuk bisa mereka itu menyelesaikan gitu ya. Memang kita selalu memberikan ruang antara pekerja dengan perusahaan untuk menyelesaikan secara bipartit walaupun di mediasi, tapi kita di sana hadir sebagai penengah. Ya, memang ada beberapa kasus yang selesai, akhirnya mencapai kesepakatan, kita buat perjanjian bersama gitu. Iya, kita buatnya perjanjian bersama. Ada kasus juga yang tidak selesai, makanya kita buat anjuran. Oh, begitu. Iya. Nah, cukup panjang lah sebenarnya rentetannya. Kalau misalnya udah berkasus tuh panjang rentetannya kayak gitu ya. Bukan kita mau memanjang-manjangi, tapi memang di Undang-Undang 2004 sendiri prosesnya itu sudah ada kayak gitu ya. 2004 itu tentang apa? Itu tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial gitu. Jadi memang banyak ya tahapannya itu harus dilalui gitu. Makanya kalau bisa jangan dispute lah, udahlah normatif aja, perusahaan normatif, pekerja juga normatif gitu, bekerja sesuai dengan kontraknya gitu ya. Perusahaan juga mempekerjakan pekerja dan memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontraknya juga. Jadi biar tidak timbul dispute antara pekerja dengan pengusaha. Oke, bicara mengundurkan diri nih, kita kemarin ada pertanyaan juga, kalau resign atau mengundurkan diri itu dapat uang pisah nggak sih? Tadi kan malah Kang Andri menjelaskannya bisa didenda gitu ya, either salah satu pihaknya gitu. Iya. Nah, kalau uang pisah ini gimana berlakunya? Konsep uang pisah ini sebenarnya kita berlakunya buat pegawai tetap. Oh, untuk pegawai tetap. Iya. Soalnya kalau misalnya bukan, kalau PKWT ini konsep yang berlakunya itu kompensasi. Gitu. Istilahnya. Kalau di undang-undang kontraknya selesai. Betul. Nah, kalau misalnya uang pisah itu konsepnya sebenarnya untuk pegawai tetap. Jadi pegawai tetap yang mana yang mengundurkan diri, misalnya gitu ya, atau yang mangkir sehingga dianggap mengundurkan diri gitu ya. Atau misalnya yang mana lagi yang ternyata pekerjanya itu melakukan pelanggaran mendesak gitu ya, sehingga tidak mendapatkan hak pesangon tetapi mendapatkan haknya uang pisah. Dan uang pisah ini diaturnya di peraturan perusahaan. Oh, di peraturan perusahaan. Iya. Berarti kita itu tidak, pemerintah ataupun di peraturan perundang-undangan itu tidak memberikan berapa besaran uang pisah gitu. Tapi ada case nih, ada beberapa case ketika pengajuan peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama ya, perusahaan ke kita, itu uang pisah kadang-kadang yang 0 tahun sampai berapa tahun itu dinolkan. Gitu. Oh gitu. Nah, padahal kalau di undang-undang memang tidak disebut
gitu. Besarannya ya. Besarannya. Kalau tadi kan kompensasi ada tuh, kalau misalnya ini segini, kalau misalnya segini gitu. Memang tidak disebut besarannya di undang-undang, tapi di undang-undang juga tidak disebut gitu. Berlakunya untuk berapa tahun ke berapa tahun. Sehingga anggapan atau penafsiran yang kita lakukan dari 0 tahun pun, misalnya 1 bulan kerja itu sudah berhak mendapatkan uang pisah ketika dia resign. Walaupun besarannya menjadi proporsional. Gitu. Dan diaturnya di peraturan perusahaan. Betul, gitu diaturnya di peraturan perusahaan. Seikhlasnya perusahaan mau ngasih berapa kayak gitu. Saya nggak nyebut angka ya, takutnya. Karena kalau kita kan biasanya ngobrol sama perusahaan kan, ya udah Pak, terserah Bapak, yang penting ada uang pisahnya kayak gitu. Karena memang besarannya pun tidak diatur ya, tidak seperti pesangon kalau di PHK, tidak seperti uang kompensasi gitu ya. Tapi wajib diatur di peraturan perusahaan. Wajib diatur dan harus ada klausulnya di peraturan perusahaan atau PKB. Oke, kita lanjut nih. Kalau misalnya tadi kan perjanjian PKWT-nya itu bisa diperpanjang ya. Nah, prosedur perpanjangannya itu seperti apa? Karena ada nih yang gini, ada pertanyaan ini ya kebetulan. Jadi misalnya saya sudah habis kontraknya 1 tahun, mau diperpanjang 1 tahun, tapi kata perusahaan nanti kompensasinya sekalian di tahun kedua selesai. Gimana sih sebenarnya prosedur perpanjangan PKWT ini? Jadi kan kalau dulu di 13/2003 itu ada short notice ceritanya gitu ya. 7 hari sebelum PKWT berakhir itu sudah dikabarkan bahwa PKWT-nya akan berakhir. Gitu dan akan diperpanjang lagi. Memang kalau kita bicara Undang-Undang 13/2003 perpanjangan itu minimal itu 30 hari setelah masa berakhir barulah bisa diperpanjang. Tapi kalau kita berbicaranya 6/2023 karena aturan tersebut sudah dihapus, sehingga perpanjangan itu tidak diatur waktunya kapan. Bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan setelah PKWT berakhir, nggak jadi masalah. Ada maksimalnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi gitu. Misalnya 3 bulan? Nggak jadi masalah. Mau diperpanjang boleh? Boleh. Dikontak lagi gitu. Halo, diperpanjang aja deh. Makanya tadi kan ada short notice biasanya gitu ya. Ada short notice, nanti kita perpanjang 3 bulan lagi ya, kayak segala macamnya. Nah terus pertanyaannya satu lagi tadi kan, apakah kalau misalnya kita mau diperpanjang nih dari tahun pertama terus kita mau masuk ke tahun kedua, terus perusahaan bilang kompensasinya nanti aja, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kompensasi itu harus dibayarkan sebelum perpanjangan baru. Berarti harus diselesaikan dulu kompensasi kontrak pertama, baru diperpanjang. Betul gitu. Jadi harus diselesaikan dulu kontrak pertamanya baru diperpanjang. Oke, tadi kalau ketentuan kompensasinya gitu ya, misalnya 12 tahun atau boleh dijelasin lagi kalau misalnya 5 tahun nih gimana? Ya 5 tahun berarti nanti setiap tahunnya itu dapat kompensasi 1 kali gaji. Walaupun kontraknya 5 tahun. Kalau kontrak langsung 5 tahun misalnya. Tergantung nih, jadi balik lagi kompensasi itu tergantung nanti jangka waktu kontraknya juga ya. Misal kontraknya langsung 2 tahun atau langsung 3 tahun gitu ya. Nah, kompensasi itu akan diberikan tidak setiap tahun, tetapi di akhir masa kontrak kayak gitu. Jadi misalnya 3 tahun ya udah 3 kali upah. Oh. Iya betul. Iya benar ya. 3 kali upah. Berarti gitu. Pokoknya kalau misalnya misalnya kontraknya 1 tahun terus berakhir tadi sebelum 1 tahun berakhir, ada yang harus mengganti rugi, dilihat dari siapa yang pihak mana yang yang breaching kontraknya gitu lah ceritanya gitu. Oke, siap. Kemudian ada lagi kalau misalnya perubahan kontrak dari PKWT ke PKWTT. Menghitung masa kerjanya gimana? Karena ada pertanyaan. Nah ini agak memusingkan sebenarnya. Iya, karena ada pertanyaan gini Kang. Dia PKWT 2 tahun, misalnya ya, PKWT 2 tahun. Kemudian udah selesai nih kompensasi segala macamnya sudah selesai, kemudian mau dijadikan PKWTT atau pegawai tetap. Pertanyaannya, di tahun ini THR-nya dihitung masa kerjanya berapa lama? Apakah dari PKWTT-nya berlaku misalnya per Januari 2025 PKWTT-nya atau karyawan tetapnya. Nah, kan kalau THR itu diproret juga ya sama ya biasanya. Nah, gimana menghitung masa kerjanya dia tuh gimana? Dia baru PKWTT Januari 2025. 2023 2024-nya PKWT atau kontrak. Nah, masa kerja dia tuh yang dihitung bagaimana lah menghitung masa kerja dia gitu. Ini sebenarnya pertanyaan sensitif ya. Nggak apa-apa, normatif aja secara peraturan gimana? Enggak, karena gini, pada dasarnya secara peraturan itu tidak disebut.
gitu. iya. Secara peraturan itu tidak disebut gitu. Menghitung masa kerjanya Menghitung masa itu. kerja itu dari mana? Oh. Gitu, tidak disebut. Tapi memang ada banyak pendapat yang bilang masa kerja itu dihitung sejak terjadinya hubungan kerja. Nah, kapan terjadi hubungan kerja? Pada saat pertama kali masa PKWT. Kayak Oh, gitu. sorry, ada gini juga. Karena 2 tahun itu, jadi argumen dari perusahaannya nih, dia perusahaannya menghitung masa kerja itu berdasarkan PKWTT. Jadi per Januari 2025 baru dihitung masa kerjanya. Kenapa? Karena pas 2 tahun kemarin jadi PKWTT, semua hak-haknya sudah diselesaikan. Betul. Argumen dari perusahaannya seperti Betul. itu. Jadi kemarin sifatnya mengkonfirmasi aja sih ke kita. Betul tidak masa perhitungannya, karena dari perusahaan kan yang 2 tahun itu sudah diselesaikan semua hak-haknya, kompensasinya semuanya sudah selesai. Begitu diangkat PKWTT dihitung masa kerjanya dari nol lagi dari Januari 2025 gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita berbicara, sebenarnya ini case-nya kayak gini lumayan banyak ya. Iya, Aku pun ngomong iya. kayak gitu ya. Nah, cuman memang gini, ketika perusahaan bilang PKWTT-nya kan dihitungnya sejak pengangkatan kayak gitu, karena kemarin kita udah ngasih kompensasi loh kayak gitu kan. Salah nggak? Nggak salah juga kayak gitu. Jadi konsep, Karena memang di undang-undang juga tidak ada yang menerangkan bagaimana menghitung masa kerjanya kalau Iya. udah kontrak gitu. iya, yang jadi sebenarnya kalau kita lihat gini, masa kerja itu apabila misalnya ketika PKWT tidak diberikan kompensasinya, gitu, udah 2 tahun nih, 2 tahun nggak diberikan kompensasi, terus tiba-tiba diangkat jadi pegawai tetap, ya karena perusahaan offeringnya gitu ya. Udahlah nanti pas di tahun kedua aku tak angkat jadi pegawai tetap ya, tapi kompensasi kita ilangin ya kayak gitu. Tapi masa kerjanya dihitung. Nah itu harusnya masa kerja dihitung dari awal hubungan kerja PKWT-nya. Awal PKWT-nya. Iya, karena kompensasi nggak ada, haknya dia kan nggak dikasih. Tapi boleh seperti itu. Boleh, nggak jadi masalah. Kalau misalnya pun nanti terjadi dispute, itu kita akan bilang itu terjadi hubungan kerjanya masa kerja dari saat PKWT. Karena tadi kompensasinya tidak diselesaikan. Iya, gitu. Nah, itu kan argumennya kuat gitu. Nah, beda dengan perusahaan yang memang sudah membayarkan kompensasi. Ketika dia bilang kita akan hitung masa kerja dari SK pengangkatan, bisa disalahkan? Enggak juga. Gitu. Makanya ini buat perusahaan ya, itu harus di-state secara jelas Di gitu awal. di awal atau diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB-nya. Iya. Gitu. PKB itu Perjanjian kerja bersama. Bedanya gini, kalau peraturan perusahaan itu berdirinya tanpa harus ada serikat pekerja. Gitu, karena minimal memang berapa orang tuh 10 perusahaan? orang. 10 orang itu sudah harus wajib ya. Ini wajib ya, Ini wajib ya. Wajib ya, ingat ya, ini wajib ya. karena banyak perusahaan yang udah lebih dari 20 orang nggak bikin peraturan perusahaan Berarti gitu. peraturan perusahaan itu wajib dibuat ketika perusahaannya sudah lebih dari 10 orang gitu. Itu wajib gitu. Nah, kemudian kalau untuk misalnya PKB, nah itu hasil dari kesepakatan, namanya juga perjanjian kerja bersama ya, antara siapa? Antara pihak pengusaha atau serikat pekerja. Oh, berarti gitu. PKB ini dibuat ketika perusahaan tersebut sudah punya serikat pekerja. Betul. Nah, tapi kan ada perhitungannya sendiri nanti kan. Iya. Karena kan kita bicara nanti mungkin di sesi yang terpisah terkait Sabar ya. Nanti kita pembuatan bahas PP, sesi yang terpisah. PKB itu sesi terpisah karena panjang ceritanya panjang kayak gitu. Ini baru satu item aja PKWT udah cukup panjang kan gitu ya. Cukup banyak ya. Sebenarnya kalau misalnya ngobrolin PKWT bisa sampai malam nih, cuman kita singkat-singkat. Jangan dong, nanti nggak ada yang nonton kalau sampai malam. Iya, nanti kayak ini apa namanya podcastnya Reza Arab ya. Berapa jam? 120 jam, 180 jam. Mau rekor muri. Rekor muri kita. Oke. Terus berarti begitu ya. Berarti kalau misalnya seperti tadi menghitung masa kerjanya ya tergantung sebelumnya PKWT-nya seperti apa dari kesepakatan perusahaannya. Gitu. Dan di state nggak di peraturan perusahaan misalnya gitu ya. Masa kerja dihitung dari sejak SK pengangkatan kalau misalnya dari PKWT gitu ya. As long as tadi kompensasi dibayar, haknya dibayar ceritanya gitu. Kalau misalnya nggak dibayar itu sudah otomatis masa kerja dihitung dari PKWT. Dan gitu. boleh juga gitu ya. Boleh. 2 tahun kompensasinya. Gimana ya kalau misalnya kita bilang boleh, ya nggak boleh sih. Sebenarnya kan kompensasi kan wajib hukumnya. Oh iya. Mungkin itu nanti beda lagi bahasannya. Nanti akan membenarkan nih perusahaan Iya. udahlah kita nggak usah bayar kompen aja, nanti kita angkatnya PKWT kan PKWTT salah juga. Salah juga. Bikin gitu nggak boleh. Tapi kompensasi wajib. Kompensasi itu wajib gitu ya. Nah, oke, bicara wajib ini mungkin kan banyak, kita kan posisinya di Jawa Barat, di Bandung ya teman-teman. Nah barangkali ada
yang posisinya atau domisilinya di Sukabumi atau di mana jauh nih ke Jawa Barat. Nah, mediator hubungan industrial atau misalnya mau mengadukan hal-hal seperti ini ada nggak di kabupaten kota? Ada. Gitu. Karena gini, konsepnya ketika kita berbicara perselisihan itu, kita kan akan melihat dulu lokasi deliktinya atau tempat di mana terjadinya perselisihan tersebut. Lokus wilayahnya. Ya, wilayahnya kayak gitu. Kita lihat dulu lokusnya di mana gitu ya. Nah, yang terdekat yang bisa menangani dari sisi lokusnya itu yang dipilih di kabupaten kotanya. Ya. Itu ada di 2004 Undang-Undang Nomor 22 tahun itu ada gitu. Nah, adapun misalnya biasanya nih ternyata pekerjanya jauh, kerjanya tadinya di Bandung, tapi domisili di Pangandaran gitu ya, atau yang lebih ekstrim lagi lah. Kerjanya di Pangandaran tapi domisilinya di Medan misalnya kayak gitu ya. Ada kok tapi yang gitu kerjanya ada. Perusahaannya di Bandung, dia penempatannya di Bali. Ada tuh, gitu. Ada. Jadi nanti sebenarnya kalau misalnya kita berbicara berdasarkan lokus kan nanti kan harus misalnya ke kementerian dan segala macam kayak gitu. Tapi biasanya akan dibantu gitu. Oleh yang terdekat yang terdekat dulu dibantu. Bisa jadi nanti yang terdekat misalnya dari Kabupaten Pangandarannya bersurat ke kita atau bersurat ke kementerian. Nah, nanti dari kementerian atau dari kita akan melakukan penyerahan penyelesaian perselisihannya kayak gitu ke mereka. Karena kan kita juga kan konsepnya kan memberikan memberikan manfaat yang lebih lah, tidak ingin malah menyusahkan. Betul. Gitu ya. Udahlah jauh gitu kan, udah mah jauh kan dipanggilnya juga berkali-kali gitu kan, nggak sekali dua kali udah selesai kayak gitu. Itu sih. Berarti nih teman-teman kalau misalnya punya permasalahan gitu ya, bisa ke yang terdekat dulu. Nah, di kabupaten kota tuh kita juga ada ya. Ada. Bukan kita. Setiap kabupaten kota. Setiap kabupaten kota tuh ada. Ya, di kabupaten kota tuh juga ada mediator hubungan industrial, teman-teman. Jadi kalau misalnya bekerjanya perusahaannya lokasinya di Sukabumi memang dan bekerjanya di Sukabumi itu ke Disnaker Sukabumi dulu aja gitu ya. Betul. Karena kita kan posisinya di Bandung gitu. Nanti dari sana mungkin memberikan rekomendasi seperti apa gitu ya. Betul. Gitu. Ada lagi barangkali Kang Andri yang mau disampaikan? Saya mah gimana arahan aja sebenarnya. Kalau misalnya dari pertanyaan yang sering masuk sih kayaknya cukup ya segini dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar PKWT atau seputar yang lain yang pengen kita bahas, bisa di komentar aja, ditulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau kita akan bikin sesi podcast selanjutnya membahas yang teman-teman tanyakan gitu barangkali. Barangkali Kang Andri terima kasih banyak loh masukannya. Nanti yang tadi ya mungkin ada seri-seri selanjutnya, ada peraturan perusahaan, ada perjanjian kerja bersama, PKWTT yang pegawai tetap itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih Kang Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.